Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa para ulama pernah mengatakan bahwa akhlak lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Sampai-sampai mereka mengatakan al-ityanu bil adab khairun min imtithalil amr. Jadi kita bersikap dengan adab yang sempurna itu lebih didahulukan daripada kita melaksanakan perintah secara apa adanya. Nah, ini perlu pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa maksud dari ungkapan ini? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Para ulama mengatakan akhlak itu di atas hukum. Maksudnya, saudara, manakala akhlak itu ditegakkan, hukum pasti ditegakkan. Kalau hukum yang ditegakkan, belum tentu akhlak ikut tegak, saudara. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pola pikir, cara pikir kaum liberal. Orang liberal ngomong begini, tujuan daripada sholat puasa kan supaya akhlak baik. Ya kalau akhlak kita udah baik, nggak perlu kita sholat sampai puasa. Kan ulama-ulama mengatakan akhlak di atas hukum. Jadi hukum sholat, hukum puasa itu rendah, nggak perlu kita laksanakan. Manakala akhlaknya sudah bisa kita capai, kan tujuannya akhlak yang mulia. Nah, jadi dia mengatakan akhlak di atas hukum, udah hukumnya buang aja, yang penting akhlak. Nah, ini penyesatan atau pendangkalan akidah, saudara. Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa sholat? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa puasa? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa akidah yang kuat, tanpa syariat yang tegak? Mustahil. Justru yang dimaksud dengan akhlak di atas hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, bukan peninggalan hukum. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu apa itu akhlak? Apa sih akhlak itu? Saya di sini tidak ingin menyampaikan dengan teori. Saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh yang praktis, supaya kita nanti punya gambaran apa itu akhlak yang mulia. Baik, saya kasih satu contoh lagi. Akhlak nikah. Rukun nikah ada 5. 1, ada pengantin laki. 2, ada pengantin perempuan. 3, ada wali nikah. 4, ada 2 orang saksi. 5, ada sigat, ada akad, ada ijab qabul, saudara. Nah, saya mau tanya, kalau seseorang nikah lengkap ini semua rukunnya, sah tidak nikahnya? Sah tidak? Sah. Nah, sekarang ada peristiwa anak muda umur 17 atau 20 tahun, lelaki. Dia jatuh cinta sama seorang perempuan, dia lamar kepada orang tua itu perempuan, lamarannya diterima, dinikahkan. Pengantin laki ada, pengantin perempuan ada, walinya ada. Malah orang tua itu perempuan yang nikahin, saudara. Kemudian ada saksi 2 orang, bahkan diundang orang banyak. Bukan lagi 2 saksinya, saudara. Saksinya ratusan orang. Nah, kemudian ada ijab qabul, saudara. Dia nikah, nikahnya sah tidak? Sah tidak? Tapi ada problem. Ini anak muda waktu nikah, dia nggak kasih tahu bapak sama ibunya sendiri. Bapaknya sendiri dia nggak kasih tahu sama ibunya, saudara. Dia nikah. Nikahnya secara hukum sah. Kenapa? Karena izin dan restu dari ibu si lelaki dan bapak si lelaki bukan syarat nikah, bukan rukun nikah. Secara hukum sah. Secara hukum. Tapi secara akhlak, hati-hati, saudara. Kalau ibunya tersinggung, kalau bapaknya tersinggung, kalau ibu bapaknya marah, mereka kecewa, terus mereka tidak ridho, saudara, maka si anak menjadi uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain, dosa besar, bukan dosa kecil, saudara. Nikahnya sah, tapi si laki dosa besar. Masya Allah.
Jadi hati-hati saudara. Itu bahayanya kalau kita tidak memperhatikan akhlak. Jangan hanya terpaku dengan hukum. Oh, ada anak muda jawab, Habib, tapi kan itu urusan pribadi saya mau menikah. Itu urusan pribadi. Nikah itu bukan urusan pribadi. Nikah itu urusan keluarga. Begitu kau ucapkan ijab kabul, begitu perempuan tersebut sah menjadi istrimu, maka istrimu menjadi mantu ibumu, mantu bapakmu, saudara ipar daripada saudara-saudaramu. Dia menjadi anggota keluargamu. Ini bukan urusan pribadi, urusan keluarga. Enaknya ngomong urusan pribadi, saudara. Nah, ibumu, bapakmu adalah orang yang paling berhak kau kasih tahu. Kau ajak musyawarah, kau minta restu dan izinnya, walaupun itu bukan syarat dan rukun nikahmu, tapi itu adalah kunci ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain, itu adalah kunci kau masuk surga. Masya Allah. Maka itu saya ingatkan ini, saudara, kalau yang lelaki saja saya ingatkan jangan coba-coba menikah tanpa sepengetahuan seizin kedua orang tua, apalagi yang perempuan. Anak perempuan zaman sekarang main lari, saudara, kawin sama orang yang gak disukai sama ibu bapaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei para pemuda, hei para pemudi, ibumu mengandungmu 9 bulan. Selama hamil 9 bulan, luar biasa susahnya, luar biasa beratnya melahirkanmu. Itu perjuangan hidup dan mati. Menyusuimu, tengah malam dia harus bangun saat orang lain tidur, dia susuimu, dia bangun karena rengekanmu, dia bangun untuk membersihkan kalau kau buang air besar, buang air kecil, di tengah malam kau dirawat bertahun-tahun dengan susah payah, dan ayahmu banting tulang, kuras keringat, jaga menjamin kehidupanmu. Dia yang sekolahkanmu, uang kesehatanmu, uang pakaianmu, uang makanmu. Bahkan berapa banyak para ayah terpaksa melakukan yang haram, terpaksa menipu, terpaksa mencuri hanya untuk menjamin anaknya. Masya Allah. Berapa banyak orang tua terpaksa daripada anaknya kelaparan, daripada anaknya nggak makan, dia terpaksa, dia mencuri, dia menipu, saudara, hanya karena cinta kepada anak. Begitu udah dewasa 17, 20 tahun, saudara, seenaknya dia putuskan dalam kehidupannya tanpa setahu dan tanpa ridho orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hati-hati, jangan main-main, saudara. Uququl walidain itu berat. Itu dosa besar setelah syirik, saudara. Uququl walidain itu berat. Itu dosa besar setelah syirik, saudara. Nah, karena itu ini kita bicara akhlak. Alangkah indahnya kalau kau ingin menikah, anak-anak muda yang masih bujang, mau melamar, ngomong sama ibu bapak. Kalau mereka senang, dilamarkan, dinikahkan, nikahnya sah dan berkah. Lalu kalau orang tuanya nggak setuju, ya kalau orang tua nggak setuju, jangan dipaksa. Begitu diajak ngomong, apa sih ibu sama bapak bilang, nak, alhamdulillah pilihanmu perempuan bagus, ibu bapak senang, ibu bapak setuju. Kapan mau dilamar? Biar ibu bapak yang lamarkan. Indah tidak? Itu hak orang tua menilai. Suatu ketika ibu bapaknya bilang, nak, ibu dan bapak bukan nggak setuju dengan pilihanmu, tapi coba dong pikirkan lagi dong, kesian dong sama ibu dan bapak. Anaknya nanya, kenapa bu? Kenapa pak? Itu kan pilihanmu, itu kan kampung. Nah, orang sekampung tahu itu. Nah, masa si tega jadi mantu ibu? Lah kan ibu punya hak menilai, saudara. Tega, cari dong perempuan baik, cari dong perempuan terhormat, cari dong perempuan yang bagus. Jangan yang begini. Nah, ayahmu kan ustad, masa kau cari perempuan akhlaknya seperti itu? Saya mau tanya yang hadir, ibu dan bapaknya berhak tidak menilai? Menilai. Berhak menerima tidak? Berhak menolak tidak? Berhak, saudara. Kalau ditolak, cari yang lain. Dunia tidak sedaun kelor. Jangan
Jangan kita korbankan cinta ibu bapak kita yang belasan tahun, puluhan tahun, saudara, yang luar biasa pengorbanannya hanya untuk perempuan, hanya untuk lelaki yang baru kita kenal beberapa bulan. Jangan korbankan cinta orang tua, saudara. Ridallah fi ridal walidain.